Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Danang Teguh Kayimi dalam perkuliahan Matematika Finansial. Kali ini kita akan belajar tentang time weighted rate of interest, atau di tempat lain karena disebut juga time weighted rate of return, dan kemudian disingkat dengan TWRR atau mudahnya TWRR. Oke, let's say that. Seringkali kita bertemu dengan permasalahan tentang bagaimana cara menghitung yield atau cara menghitung rate of return. Kemarin kita sudah belajar sebelumnya kita sudah belajar tentang dollar weighted rate of return, yaitu bagaimana cara kita menghitung rate of return. Dan kita tahu bahwa itu kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya dia akan sensitif terhadap berapa uang yang kita investasikan. Jadi nominalnya itu akan sangat berpengaruh terhadap penghitungan rate atau dalam penghitungan yieldnya. Saya akan coba untuk memberikan ilustrasi bagaimana dollar weighted rate of return itu sangat terpengaruh oleh cash flow, akan sangat berpengaruh terhadap berapa sebenarnya nominal yang kita masukkan di dalam investasi. Padahal pada beberapa kasus kita ingin mencari yang lebih independen terhadap nominal yang kita gunakan. Taruhlah misalnya Anda mau membandingkan antara satu manajemen investasi atau manajer investasi yang satu dengan manajer investasi yang lain. Bagaimana performa dari perusahaan A dengan perusahaan B dalam hal investasinya. Anda tidak mau hitungan Anda itu sangat terpengaruh oleh berapa dolar atau berapa rupiah yang investasikan di sana. Nah, time weighted of return ini adalah salah satu cara bagaimana kita menghitung yield yang dia independen terhadap nominal yang kita investasikan. Coba kita lihat dari ilustrasi berikut. Misalkan kita punya sejumlah X yang kita investasikan di dalam suatu investasi, begitu ya. Kemudian di dalam setelah 6 bulan berikutnya kita dapatkan bahwa uang kita di dalam investasi itu turun menjadi X per 2. Nah, ketika dia tahu X per 2 nilainya, maka sebenarnya investor ini punya 3 alternatif untuk melanjutkan investasinya. Yang pertama adalah dia bisa menambahkan sejumlah dana ke dalam investasinya, atau mengambil sebagian dari investasi, atau dia tidak lakukan apapun. Kemudian di akhir tahun, setelah berjalan di akhir tahun itu nanti balance di fundnya itu akan 2 kalinya dari balance pada waktu 6 bulan yang lalu. Jadi kalau saya gambarkan gitu ya, kita punya timeline seperti ini. Saya punya di sini adalah 0, di sini adalah setengah, kemudian di sini adalah 1. Di waktu ke 0 kita punya X, yang X ini menjadi X per 2 di tahun di 6 bulan berikutnya. Kemudian 6 bulan berikutnya itu nilainya menjadi double. Double dari mana? Dari apa yang kita lakukan di atau balance yang kita punya di 6 bulan sebelumnya. Nah, di waktu X sama dengan setengah ini kita punya 3 opsi, atau kita punya 3 pilihan. Yang pertama adalah kita bisa menambah dana, kita bisa mengurangi dana di dalam fund kita, dan kita bisa juga tidak melakukan apapun, do nothing. Gitu ya. Nah, dalam hal ini nanti saya akan coba menotasikan perilaku dari investor ini yang menambah, mengurangi, dan tidak melakukan apapun ini dalam kita notasikan sebagai investor A, investor B, dan investor C. Gitu. Dan saya buat di sini investor A-nya itu adalah yang do nothing. Kemudian investor B-nya itu yang mengurangi. Dan investor C-nya itu adalah yang menambah.
Oke, coba kita lihat bagaimana performanya. Kita mau lihat untuk do nothing di investor A. Untuk investor A, taruhlah misalnya saya coba menggunakan angka di sini. Misalnya X-nya itu adalah 1000. Saya punya untuk investor A ini itu dia punya investasi di awal 1000. Saya punya 1000 di sini, kemudian setelah 6 bulan, at the end of 6 months his investment is worth 500, oke, jadi menjadi 500 karena separuhnya. Kemudian dia memutuskan untuk tidak mengambil dan tidak juga menambahkan. Sehingga kalau begitu maka balance di 6 bulan pertama itu menjadi 500. Dan kemudian kalau dia menjadi double di akhir tahun, harganya adalah 2 kalinya dari 500 yaitu 1000. Nah, kalau saya gambarkan di dalam timeline, saya punya ini adalah 0. Saya punya setengah di sini, kemudian saya punya 1 di sana. X-nya adalah 1000. Kemudian 1000 ini menjadi 500. Kemudian kita tidak tambahkan apapun sehingga balance-nya tetap menjadi 500 dan 500 ini menjadi 1000. Oke. Nah, Anda tahu bahwa tidak ada perubahan sama sekali di dalam investasi kita. Yang tadinya kita punya 1000 dan di akhir ini kita juga punya 1000, sehingga kalau saya gambarkan di dalam dollar weighted rate of return itu saya punya I-nya, I besarnya, bunganya itu adalah 0. Sehingga nanti kalau kita hitung I kecilnya menjadi 0% karena tidak ada perubahan di dalam investasi kita. Oke, sekarang bagaimana dengan investor B? Investor B ini dia sama, saya punya inisialnya adalah 1000, dia investasikan 1000 di awal tahun, kemudian setelah 6 bulan dia tahu bahwa balance-nya ada 500, dan untuk investor B ini tadi kita mengurangi. Jadi at the end of 6 months, investor ini mengambil separuh dari balance-nya karena dari 500 menjadi 500 di 6 bulan itu, 6 bulan pertama separuhnya menjadi 250. Oke. Dia turunkan jadi 250. Nah, karena 250 maka nanti di akhir tahun dia menjadi balance-nya menjadi 2 kalinya dari 250, jadinya adalah 500. Nah, bagaimana I dengan menggunakan dollar weighted of return? Saya punya di sini adalah 0. Saya punya setengah di sana, saya punya 1, saya punya 1000 di sini. 1000 menjadi 500, kemudian di waktu setengah ini saya kurangi 250. Hasilnya adalah saya punya 250 dan di akhir tahun ini menjadi double. Jadi 500. Oke. Nah, sekarang equation of value-nya apa dari persamaan kita ini? Kita tahu bahwa equation of value kita, karena untuk mendapatkan dollar weighted of return kita harus tahu atau harus buat equation of values-nya, kemudian kita cari I-nya, kita cari suku bunganya. Kita punya di awal 1000, saya dituliskan 1000 dikalikan dengan 1 plus I dikurangi, karena saya ambil 250, jadi saya kurangi 250 dikali 1 plus I pangkat setengah sama dengan 500. Oke. Sehingga nanti ini adalah persamaan kuadrat biasa begitu ya. Anda bisa cari. Kemudian saya punya dengan persamaan kuadratnya di dalam 1 plus I. Sehingga nanti saya punya 1 plus I kuadrat itu sama dengan 0,84307. Kalau Anda hitung hasilnya adalah seperti ini. Atau I-nya itu adalah negatif 28,92%. Aha, kita dapatkan negatif. Kenapa? Ya, tentu saja Anda bisa lihat bahwa kita punya 1000 di awal, kemudian
kita dapatkan 500 di akhir, walaupun kemudian di pertengahan jalan kita ambil 250. Kalau jumlahkan itu akan menjadi jadi dana kita turun. Bagaimana dengan investor C? Kalau saya tambahkan sejumlah uang di 6 bulan pertama itu, setelah saya tahu bahwa performanya turun, saya tidak mengurangi, saya justru menambah. Coba kita lihat investor C. Oke. Nah, investor C ini initial value-nya tetap sama. Jadi dia menginvestasikan 1000, kemudian setelah 6 bulan investasinya menjadi 500, dan dia juga menambahkan sejumlah balance-nya. Jadi karena balance-nya 500, dia tambahkan 500 lagi di dalam investasinya. Sehingga kalau begitu nanti dia punya di awal 6 bulan yang kedua itu dia punya dana sebesar 1000. Sehingga kalau double itu menjadi, tentu saja nanti menjadi 2000 di akhir tahun. Atau saya coba buat timeline-nya saja. Jadi saya punya begini, ini adalah 0, setengah, ini 1. Kemudian saya punya 1000 di sini, kembali lagi dia menjadi 500, dan alih-alih dia mengurangi, dia justru menambah. Sehingga total dananya menjadi 1000 di sini di 6 bulan pertama itu, dan kalau di periode kedua ini di 6 bulan kedua ini dananya menjadi 2 kalinya, jadi saya punya 2000. Bagaimana dengan I-nya? Nah, tentu saja saya perlu untuk mencari tahu equation of value kita. Equation of value saya dari cash flow ini. Jadi saya punya 1000, nanti 1 ditambah I ditambah dengan 500 dikali 1 plus I pangkat setengah sama dengan 2000. Oke. Nah, kalau saya hitung nanti, ini kan persamaan kuadrat juga, dan nanti Anda bisa dapatkan akarnya adalah ini 1,18 614 begitu ya. Dan kalau Anda hitung I-nya itu adalah 40,69%. Apa message yang kita dapatkan dari ketiga contoh ini? Anda berinvestasi di tempat yang sama, tapi perilaku dari masing-masing investor itu berbeda. Dan kalau perilaku berbeda-beda, akhirnya kita dapatkan I yang berbeda-beda juga. Padahal seringkali kita mau mencari suku bunga itu untuk melihat performa dari fund manajernya. Jadi kita tidak menghitung bagaimana perilaku dari investor, tapi bagaimana manajemen investasi itu memanage dana kita. Jadi kalau kita mau melihat performa dari manajemen, kita tidak bisa gunakan, atau bisa jadi dollar weighted of return itu menjadi misleading. Dia akan memberikan hasil yang membingungkan begitu, karena berbeda investor akan berbeda hasilnya. Kalau Anda perhatikan ini adalah 0% di investor A, kemudian investor B kita dapatkan negatif 28,92%, sementara di investor C itu kita dapatkan 40,69%. Oleh karenanya seringkali kita ingin untuk melihat atau mencari atau menghitung return yang dia itu terbebas dari nominal yang kita investasikan atau terbebas dari perilaku investornya. Nah, metode ini dinamakan sebagai time weighted rate of return. Jadi bagaimana kalau saya mau mengevaluasi misalnya manajemen investasinya?
Coba saya akan tuliskan di sini. The decision by. Jadi kalau melihat atau yield ini kita gunakan untuk mengevaluasi atau melihat performa dari fund manager, kita perlu satu rate yang dia terbebas dari dolar, terbebas dari rupiah atau terbebas dari nominalnya. Dari contoh kita pertama tadi, sebenarnya kalau saya tidak gunakan nominalnya, maka sebenarnya taruhlah saya buat 1 begitu ya. Saya punya 0 di sini waktunya, kemudian di sana setengah, di sana 1 begitu. Kemudian J itu adalah suku bunga yang kita dapatkan di masing-masing periode. J1 itu adalah di periode pertama, 6 bulan pertama, kita tahu bahwa dia turun 50%. Jadi kita punya suku bunganya adalah negatif 50%. Di separuh tahun kedua itu dananya menjadi 2 kalinya, sehingga kalau saya tuliskan J2-nya itu menjadi 100%. Kalau saya tidak pertimbangkan berapa dana yang saya masukkan ke dalam investasi saya, maka saya bisa hitung suku bunganya 1 ditambah I itu menjadi 1 ditambah J1 dikali 1 ditambah J2, dengan asumsi tentu saja adalah compound interest, dikurangi dengan 1. Nggak perlu dikurangi 1 karena saya gunakan 1 plus I di sini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan seperti ini, saya punya di dalam kasus kita tadi, apapun perilaku dari investornya, saya punya ini menjadi 50%, karena 1 ditambah min 50%, artinya 1 dikurangi 50% itu 50%, kemudian yang kedua menjadi 200%. 200%. Yang saya dapatkan 100%, sehingga Anda dapatkan I-nya itu adalah 0%. Oke. Nah, ini adalah apa yang dinamakan sebagai time weighted rate of return atau time weighted rate of interest. Karena apa? Karena kita tidak mempertimbangkan nominalnya, kita hanya mempertimbangkan waktunya. Dan biasanya di awal kita mempelajari dengan jeda waktu yang sama. Jadi per 6 bulanan atau cash flow itu bergeraknya di jeda waktu yang sama. Kalau tidak, berarti nanti Anda perlu buat yang paling pendek gitu ya. Kemudian nanti Anda future value kan. Oke, sekarang bagaimana kita buat performanya atau formulanya. Ini adalah dari contoh kita tadi. Nah, sekarang formulanya adalah coba kita generalisasi. Jadi time weighted rate of atau saya tuliskan time weighted rate of return saja biar time coba saya punya timeline seperti ini. Saya buat waktunya adalah saya punya T0 sama dengan 0, kemudian saya punya T1, saya punya T2, T3, dan seterusnya sampai saya punya TM-1 dan saya punya TM, yang TM-nya itu sama dengan 1, taruhlah dalam satu periode saya mau investasikan. Nah, di masing-masing subperiode ini di T sama dengan T0 sampai T1 saya punya suku bunganya adalah J1, ini adalah J2, ini adalah J3, dan seterusnya sampai nanti saya punya JM di sini. Nah,
Sekarang cash flow-nya, saya punya beberapa cash flow di sini dan balance perlu kita notasikan. Jadi CTK ini adalah net contribution pada waktu TK. Jadi kalau di dalam waktu TK itu kita melakukan penambahan investasi atau pengurangan investasi, kita cari netnya. Kalau ada dua aktivitas itu menambah dan mengurangi, kita langsung cari netnya. Jadi kita buat total yang kita investasikan berapa, penambahan atau pengurangannya. Kemudian BTK itu adalah balance atau value di fund kita di sebelum kita lakukan kontribusi. Jadi taruhlah misalkan di waktu T1 itu kita kan punya balance sebelum kita lakukan kontribusi dan balance setelah kontribusi tentu saja. Nah, BTK ini adalah balance atau value of the fund sebelum kontribusi kita lakukan. Tentu saja dalam hal ini kalau Anda perhatikan, saya punya CTK itu adalah net contribution. Net contribution kita di waktu ke-0, jadi C0 itu kita nggak ada kontribusi tambahan, kemudian atau kita sebenarnya punya saya tidak, kita notasikan saja bahwa C0 dan CM ini adalah 0. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan kontribusi, yang ada itu adalah initial value di situ. Sehingga nanti saya punya B0 ini adalah initial investment. Jadi ini untuk sebagai sebagai kesepakatan saja bahwa yang initial investmentnya itu adalah di B0 bukan C0, walaupun dia adalah kontribusi. Dan kemudian saya nanti punya B1 itu tentu saja adalah the value of the fund at the end of the year. Nah, ini adalah notasi-notasi yang kita gunakan, dan coba kita lihat lebih dekat lagi ke masing-masing periode tadi. Saya bisa tuliskan di sini kalau saya punya TK di sini, gitu ya. Maka kemudian ini TK-1, BTK itu posisinya di sini nih, sesaat sebelum kontribusi, jadi seperti di akhir tahun. Kemudian C itu posisinya di sini. Oke, dan saya punya BTK-1, CTK-1 dan connect ke sana. Oke. Artinya adalah balance di waktu K-1 itu ditambah dengan kontribusi di waktu K-1, nanti kita dapatkan BTK. Nah, atau dengan kata lain saya bisa tuliskan di sini sebenarnya balance di waktu TK itu kan sama dengan balance di waktu TK-1 ditambah dengan kontribusinya, begitu, dikalikan dengan 1 ditambah JK, karena dia di future value kan, diakumulasikan. Dengan kata lain saya punya 1 ditambah JK ini menjadi BTK dibagi dengan BTK-1 ditambah dengan CTK-1, dengan K-nya itu adalah 1, 2 sampai M. Oke. Kemudian kita juga tahu bahwa suku bunga sampai satu periode itu, yaitu 1 plus I, nantinya adalah 1 ditambah J1 dikali 1 ditambah J2 dan seterusnya sampai 1 ditambah JM.
Sehingga nanti kalau Anda mau menghitung I itu adalah 1 ditambah J1, 1 ditambah J2, dan seterusnya dikalikan 1 ditambah JM dikurangi 1. Dan inilah yang dinamakan sebagai time weighted rate of return atau time weighted rate of interest, yang Anda kenal dengan time weighted rate of interest itu. Oke, ini adalah konstruksi kita. Jadi kalau Anda mau membandingkan suatu manajemen investasi satu dengan yang lainnya, Anda bisa gunakan TWRR atau TWRR ini, karena dia terbebas dari nominal yang kita gunakan. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut, coba kita akan lihat latihan soal kita. Oke, ini adalah contoh kita. Misalkan kita punya cash flow seperti ini bagi investor, yaitu mulai dari 1 Januari 2019 sampai nanti 31 Desember 2019. Kita punya balance 100.000 di awal tahun, kemudian dia menambahkan 1 juta di 6 bulan setelahnya di tanggal 30 Juni 2019. Dan balance sebelum itu adalah 74.681, sehingga total nanti di 6 bulan itu adalah 1.017.681. Bagaimana dengan performa di akhir? Di akhir tahun ternyata kita dapatkan total dana di dalam investasinya adalah 1.474.81 dolar. Di ini Anda diminta untuk menghitung dollar weighted rate of interest, dan kemudian Anda juga menghitung TWRR. Oke. Tapi sebelum itu coba kita akan buat timelinenya. Saya buat timelinenya di sini saja kalau bisa. Nggak mungkin ya. Coba saya buat timelinenya. Saya punya itu saya punya waktu 0, kemudian setengah gitu ya. 1 0-nya itu menunjukkan 1 Januari 2019, 1 Januari 19, kemudian ini adalah 30 Juni 19, kemudian ini adalah 31 Desember 2019. Oke, kemudian dana yang kita punya, saya punya 1.000 di sini. Kemudian 1.000 ini menjadi 74.681. Kemudian kita tambahkan ke dalam investasi kita 1 juta, sehingga total nanti dana kita itu menjadi 1.074.681, dan ini di akhir tahun menjadi 1.474.081. Pertanyaannya, berapakah dollar weighted dan time weighted rate of return kita? Yang pertama saya gunakan formula yang cukup sederhana yang kita pelajari di dollar weighted rate of return kemarin, yaitu saya gunakan formula bahwa I itu adalah sama dengan 2I dibagi dengan A ditambah B dikurangi I. I-nya itu adalah bunga atau interest, A-nya itu adalah initial investment, kemudian B-nya itu adalah total dari atau balance di akhir periode. Oke, sehingga saya nanti punya A-nya itu adalah 100.000, kemudian B-nya ini adalah balance di akhir 1.474.081. Nah, sekarang I-nya, bunganya itu berapa yang kita dapatkan?
Untuk dapatkan I, saya perlu kontribusi. Yaitu saya perlu C di sini. C-nya adalah berapa sih kontribusinya? Saya tambahkan 1 juta. Oke. Nah, dari sini saya bisa menghitung I itu adalah sama dengan B dikurangi dengan A dikurangi dengan kontribusinya. Yaitu saya punya 1474081 dikurangi dengan 100.000 dikurangi dengan 1 juta. Sehingga setelah Anda hitung, Anda dapatkan dia adalah 374 081. Aha. Nah, dari sini nanti saya bisa dapatkan I saya adalah 2, tinggal masukkan saja apa yang kita punya, 2 kali 374 081 dibagi dengan dibagi dengan 100.000 ditambah dengan B 1474081 dikurangi I 374081, sehingga saya dapatkan I nya itu adalah 62,35%. Aha, kita dapatkan I untuk dollar weighted. Sekarang bagaimana dengan time weighted, TWRR kita? Kita tahu bahwa di akhir itu kita punya balance sekian. Kemudian sebelumnya balance-nya adalah sekian. Dan kita punya BT1 itu adalah ini. Dan kemudian jumlah kontribusinya adalah 1000. Kita bisa dapatkan I-nya adalah kita tinggal gunakan apa yang kita punya ini. Anda boleh mulai dari awal ke belakang atau dari belakang ke depan. Kalau saya mulai dari awal, 1000 menjadi 100.000. Ini nulisnya kurang, sorry ya. Jadi ini adalah harusnya 100.000. Oke. Jadi 100.000 menjadi 74.000. Jadi saya punya 74,0681 dibagi dengan 100.000. Kemudian yang kedua 1.074.681 jadi 1.047.481. Jadi saya punya 1.474.081 dibagi 1.074.681 dikurangi 1, jangan lupa karena ini adalah suku bunga. Oke, kalau saya hitung nanti hasilnya adalah 2,44%. Aha, Anda coba bisa bandingkan bahwa ternyata suku bunganya sangat berbeda. Karena apa? Kalau Anda perhatikan itu kan di 6 bulan pertama itu performanya turun, kemudian di 6 bulan kedua itu performanya naik. Dan dia menambahkan investasinya ketika performanya naik. Kalau Anda pengen melihat lagi kenapa ini terjadi begitu, Anda bisa balik. Nanti coba dievaluasi. Kalau misalnya saya punya 1 juta dulu di awal, kemudian saya nambahnya cuma 100.000 di paruh kedua, itu bagaimana jadinya? Tentu saja kalau 1 juta di awal, kalau mau suku bunganya sama, performanya sama, mestinya bukan 74.000 menjadi Anda tambahkan, Anda kalikan dengan 10. Oke. Sehingga nanti saya punya 746.810 misalnya, kemudian nanti Anda cari. Oke. Dalam hal itu tentu saja time weighted rate of interest-nya itu tidak berubah. Anda bisa cek lagi dan kemudian nanti Anda perhatikan nanti bagaimana dengan dollar weighted rate of interest kita. Coba Anda perhatikan nanti ya. Nah, kita coba lihat contoh yang kedua dari saya punya beberapa example di sini.
Misalnya saya punya balance di waktu ke 0 itu adalah 2000, kemudian di waktu sepertiga itu adalah balance-nya menjadi 2500 dan kontribusinya 1000. Kemudian di waktu 2/3 balance-nya itu menjadi 3000, drop. Karena apa? Karena balance-nya di waktu sepertiga tadi 2500 ditambah dengan 1000 mestinya 3500 dan dia drop menjadi 3000. Kemudian dia mengambil dana dari investasi itu 1500 sehingga tinggal 2000. Kemudian balance di akhir tahun itu adalah 2000. Bagaimanakah TWRR-nya? Bagaimana TWRR-nya? Sebelum kita kerjakan, kita perlu membuat timeline cash flow kita. Saya punya 0, kemudian sepertiga, kemudian 2/3, kemudian 1 di sini. Saya punya 2000 di waktu ke 0 ini menjadi 2500. Kemudian saya tambahkan investasi, saya tambahkan dana, saya coba buat saya tambahkan dana berapa ini, 1000, sehingga nanti totalnya saya punya 3500 begitu ya. 3500 ini menjadi 3000 di waktu 2/3 dan saya kurangi dana saya 1500 sehingga jadinya adalah saya punya 1500 di sini dan 1500 ini menjadi 2000. Oke. Nah, kalau Anda sudah dapatkan cash flow kita ini, maka sebenarnya yang perlu Anda catat di dalam penghitungan TWRR adalah berapakah BTK dan total dari BTK-1 dan kontribusinya. Jadi saya mulai dari belakang dulu, di akhir itu kita punya 2000. Ini hasil dari investasi berapa? 1500. Kemudian di waktu 2/3 ini tadi balance-nya adalah 3000, ini hasil dari investasi berapa? 3500. Kemudian di waktu sepertiga tadi balance-nya adalah 2500, ini hasil dari investasi berapa? 2000. Dan ini yang mau kita bandingkan. Sehingga nanti saya punya TWRR saya, I-nya itu adalah itu yang saya mau bandingkan. Saya mulai dari mana nih? Dari belakang dulu ya. Kalau tadi saya mulai dari depan, sekarang saya mulai dari belakang. Tinggal saya punya 2000 dibagi 1500 dikali 3000 dibagi dengan 3500, kemudian dikali 2500 dibagi dengan 2000. Jangan lupa dikurangi dengan 1 karena kita menghitung rate of interest. Dan kalau saya hitung nanti nilainya adalah cukup besar, 42,8464. Ini adalah karena kalau Anda perhatikan saya punya walaupun turun di 3500 menjadi 3000, tapi saya punya banyak sekali kenaikan di sini. Jadi dari 2000 menjadi 2500, kemudian dari 1500 menjadi 2000. Sehingga saya dapatkan hasilnya adalah seperti itu. Nah, sebagai latihan nanti coba Anda kerjakan soal yang ketiga ini. Oke, dan soal ketiga ini saya punya tabel seperti ini, BK, deposit dan withdrawal dari tanggal 30 Juni 2018 di akhir nanti 30 Juni 2019 di akhir tahun. Kemudian saya dikasih informasi bahwa dollar weighted rate of return-nya dari 30 Juni 2018 sampai 30 Juni 2019 itu adalah 10%. Jadi saya punya informasi ini, dan informasi ini nanti saya gunakan untuk menghitung
untuk menghitung X yang ada di sini. Jadi saya punya X di sini. Itu Anda hitung karena saya tahu dari dollar weighted of return-nya. Kemudian dari situ nanti Anda hitung berapakah TWRR-nya. Kalau Anda sudah tahu X-nya, nanti Anda bisa hitung TWRR-nya. Coba Anda kerjakan dan solusinya nanti ada di slide yang annotated. Jadi yang slide yang ini nanti dengan pembahasan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu dan tetap jaga jarak, tetap jaga sehat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, bye.